akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan lebih dari pemenang dari segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Suara haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita bersorak haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur pada saat hari ini karena kebaikan Tuhan. Sejak pagi kita terbang sampai nanti kita terbaring. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan selalu menyertai hidup kita. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Ciptakan rahmat-Mu nyata bagi
di dalam tangan. Sejak pagi terbang sampai ku kemari, nyanyi kebaikan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat. Napasku memuliakan kebaikan. Kita mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Suaraku untuk lewati api dalam gelap. Kau ada bagi, kau sungguh kawan dan sahabat. Ku saksikan kebaikan sepanjang hidup, sepanjang hidup kau setia. Haleluya. Sepanjang hidup kau sangat baik. Napasku memuliakan, kebaikan, kebaikan, kebaikan Tuhan berkati hidupku, kebaikan Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidup bagimu. Kebaikan Tuhan berkati hidupku, kebaikan Tuhan sertai langkahku. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, kebaikan kebaikan dan menjadikan kebaikan apa kau yang baik bagi kami. Sejak pagi kami terbangun hingga kami kembali malam hari Tuhan, kau tak pernah meninggalkan kami. Perlindunganmu bagi kami Bapa, kami bersyukur buat kehidupan yang kau berikan, kesempatan bagi kami untuk puji menyembah Engkau, melayani Engkau Yesus. Kebaikan Tuhan berkati hidupku, kebaikan Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidup bagimu. Kebaikan Tuhan berkati hidupku, kebaikan Tuhan
sertai langkahku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan dan kebaikanmu, nyanyi kebaikanmu, nyanyi kebaikanmu. Haleluya. Sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Tuas Liang yang akan memberkati kita, bahkan juga mengoreksi kehidupan kita, bekali kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan kita nyanyikan juga biarlah Tuhan memberkati Indonesia dan keluarga kita semuanya, karena temanya tentang keluarga. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus hidupku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh setiap keluarga. Dengan darah-Mu Kau telah tebus keluargaku, genapi Tuhan firman-Mu atas keluargaku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di dalam keluargaku. Katakan kemuliaan keluargaku, penuh kemuliaan-Mu. Sebuah keluargaku penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Saya kembalikan kepada Ibu Eliester. Terima kasih.
Terima kasih ya, Pak Derikson. Ya, silakan Pak Nicholas. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Derikson dan Ibu Elia. Saya percaya hari ini Tuhan berkarya dalam diri kita di dalam pertemuan hari ini. Tuhan akan memberkati. Baik, kita berdoa sudah. Tuhan, terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu Tuhan. Ketika kami Kau kumpulkan di tempat ini, di Zoom tubuh Kristus lahir ini, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan. Biarlah gembala kami ya Tuhan, Ibu Dia Esther bersama jemaat yang hadir maupun keluarga dan juga pelayan, kiranya Zoom ini tetap dalam perlindungan kasih-Mu. Dan Zoom ini selalu ada Tuhan, karena Zoom ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan dan roh jahat pada saat ini Tuhan yang menghalangi sinyal-sinyal pada saat kami melakukan ibadah ini awal pertengahan hingga selesai Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, biarlah letakkan hamba-Mu di balik salib suci-Mu yang akan memberikan satu rahmat dan berkat teguran-teguran dalam kehidupan kami. Karena banyak hal yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini untuk kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kita yang percaya, katakan haleluya. Amin. Baik, sebagaimana biasa, kalau Pak Derikson tadi bernyanyi, mungkin saya juga akan bernyanyi ya. Tapi nggak tahu suaranya bagus ya Bu ya? Ya, jelas Pak. Ya, Jelas silakan ya? Pak. Ya. Saya pencet ya. Ya, udah. Cintamu Tuhan di dalam hidup ini, tak lepas lari segala kasih-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, Kau beri pada kami sebagai tanda kasih-Mu, Yesus. Engkau Allah, sungguh memberikan kami hidup damai. Angkat tangan, puji nama-Mu setiap saat. Puji dan sembah, sebab Kau layak, Engkau kami sembah. Kau menjaga hidup kami Tuhan, Kau berkati setiap langkah kami, ketika kami selalu bersama-Mu. Engkau Yesus, pujaan hatiku. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, Engkau selalu melindungi kami. Dengan kuasa Roh-Mu yang sungguh ajaib, Engkau menyembuhkan segala luka kami. Kau selalu hadir dalam setiap langkah. Berikan selalu kekuatan menghadapi segala tantangan. Kami percaya, kami yakin Tuhan ada bersamaku.
Ia takkan pernah tinggalkanku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan yang kuasa. Terima kasih Yesus Sang Juru Selamatku. Ku akan selalu ingat padamu. Tak pernah kau tinggalkan aku. Tak pernah kau lupakan aku. Tak pernah kau tinggalkan aku. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam Zoom Tubuh Kristus Ilahi. Saya percaya di dalam setiap pertemuan ini pasti ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Saya memang mengambil judul di sini berkat atas rumah tangga. Pada firman ini saya bahas kemarin di minggu kemarin di Gospel. Kita melihat di dalam setiap sepak terjangnya manusia dengan berbagai macam fasilitas yang sekarang ini kita nikmati, mungkin melalui multimedia, visi, mungkin juga handphone dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Begitu cepat sampai ke ujung-ujung dunia. Apalagi ada hal-hal yang negatif, tentu akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita agar kita cepat sekali terjatuh dan terpengaruh dengan situasi keadaan. Kita melihat baru-baru ini banyak hal yang terjadi. Bahwa satu keluarga mati dalam keadaan bunuh diri. Kita melihat juga bahwa ada anak yang mencoba membunuh orang tuanya karena suatu hal, apa yang dimintanya tidak terpenuhi. Dan juga baru-baru ini kita lihat juga seorang hamba Tuhan dan pengacara, bahkan dia seorang dosen yang menyiksa istrinya dengan perlakuan yang kasar selama 20 tahun. Saya tidak mengerti kenapa dia tahu firman, kenapa dia sering membaca firman, bahkan dia seorang dosen yang melakukan hal itu. Saya katakan dia adalah orang yang kalah di dalam peperangan melawan kuasa kegelapan. Karena hal ini juga banyak yang menjadi temuan-temuan kita, bahwa saya sendiri menyadari bahwa saya tidak akan pernah sempurna kalau saya selalu hidup jauh dari Tuhan. Apalagi mungkin kawan-kawan di sini tahu daerah Kalimantan itu daerah seperti apa. Katanya banyak sekali amoy-amoy di situ. Oh, si Erikson pernah kesana enggak itu? Ya kan? Apalagi mendengar yang namanya batu bara, ya. Orang tidak pernah melihat orang batu bara itu miskin. Ya kan? Seolah-olah batu bara itu menjadi tiang yang begitu besar keuntungannya. Tapi saya percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita ketika berkat itu datang dan kita tidak teringat dengan uang yang kita terima. Tetapi kita diingatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, terutama di dalam rumah tangga kita dan juga sekeliling kita, serta banyak orang yang harus dilakukan dengan segala perbuatan kasih. Kita akan membaca dimulai dengan tolong diituin Mbak Esther. Rambutnya Mbak Esther. Ke bawah. mute-nya mungkin ya. Iya, rambutnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Esther. Ya, berkat atas rumah tangga. Mungkin salah satu bisa membantu saya untuk membaca
Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ya. Silakan. Mungkin yang bisa membantu saya, Ibu Grace boleh? Atau di sini ada Ibu Lili. Mana ini ya? Lili Yusuf bukan? Iya, itu Ibu Lili Yusuf, Pak. Saya kasih linknya tadi. Ibu Lili ada kontak saya kemarin itu, saya nggak ngangkat, maklum Bu. Lagi di hutan saya. Jadi signalnya nggak ada itu. Pak Derikson, jadi bukan Papua aja yang hitam Bu, ya kan? Tetapi di sana juga hitam. Apa-apa. Oke, halo shalom Ibu, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Baik, silakan. Siapa yang bisa membaca? Mazmur 128, Pak. Ya, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Ayat pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya, Tuhan berkati. Baik, Ibunda Kris yang luar biasa ya. Saya melihat ini bahwa kata-kata firman yang dimasmurkan oleh Daud ini luar biasa. Begitu membahagiakan kita ya. Tetapi firman ini memang bagus, tapi iblis gak suka. Iblis selalu melawan dengan firman. Iblis apa tidak punya firman? Dia punya firman untuk melawan itu. Maka dari itu kita sebagai imam yang baik harus tahu apa maunya. Saat kita mendapatkan sesuatu, iblis juga mulai bekerja untuk menjatuhkan kita. Saat kita menerima sesuatu, iblis juga bekerja untuk selalu kita hidup di dalam penuh dengan dosa. Siapa yang tahu sekarang ini, sekarang di tempat yang terselubung, di hotel yang mewah, tanpa orang tahu, kita bisa melakukan perzinahan yang luar biasa. Padahal di atas mimbar kita baca firman. Siapa yang tahu ketika kita melakukan hal yang jahat di dalam sebuah hotel, ya kan? Kita melakukan itu, kita anggap Tuhan tidak ada, dan pada saat itu kita menikmati dunia. Di sini dikatakan adalah berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, saya merasakan itu bagaimana ya? Bukan saya membenci wanita, tidak. Kadang-kadang orang melihat bahwa apakah Bapak ini homo ya, seperti itu ya. Kenapa nggak suka dengan wanita? Saya minta maaf. Karena saya takut sekali ketika sedikit tergelincir dengan hal yang seperti ini, saya akan terjatuh dari jurang. Maka saya tanya Ibu Grace sekarang ini, apa pernah naik ke Gunung Sombong di Papua? Oh, belum. Luar biasa. Ya, Ibu Elia dan kawan-kawan Pak Derikson, Gunung Sombong ini ada di mana-mana. Terutama ada di hati kita. Gunung Sombong ini adalah dia gunung yang menghasilkan luar biasa. Dia bisa menghasilkan emas, dia bisa menghasilkan uang, dia bisa menghasilkan nikel, dia bisa menghasilkan berlian dan sebagainya. Tetapi ketika orang sadar dengan hikmat yang luar biasa seperti Salomo, maka dia akan turun ketika dia mendapatkan berkat itu. Dia akan berbagi kepada kawan-kawan yang di bawah. Tetapi sebaliknya banyak orang ketika dia menikmati hasil itu, dia akan naik terus. Dia tidak akan pernah melihat ke bawah lagi.
Maka sampai ke atas, iblis katakan, "Nya, matilah engkau." Kenapa? Dia akan terjatuh dari jurang yang paling tinggi. Nah, ini penting. Saya katakan, saya melihat bahwa sekarang ini berapa banyak orang yang dikatakan bahwa dia mempunyai harta triliunan, ratusan triliun, tiba-tiba nggak lama dia masuk penjara, ya kan? Karena apa? Karena dia menikmati dunia. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan di sana. Dan berbalik kepada kehidupan rumah tangga, bahwa uang akan menghancurkan rumah tangga kita ketika kita menikmati uang itu. Ketika saya menikmati uang itu, saya akan melupakan istri saya. Saya akan melupakan anak-anak saya, dan saya akan melupakan segala yang saya miliki. Biasanya seperti itu. Saya akan menceritakan satu kisah kesaksian yang menarik ya. Tapi ini juga pernah mungkin diceritakan. Terus kedua, ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jeripayah tangan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ketika kita bekerja dengan mati-matian, saya katakan, kalau saya mendapatkan uang dari investor itu, saya harus bekerja, saya harus lihat pekerjaan itu, saya harus sampai dan mengawasi, jangan sampai terjadi sesuatu. Karena banyak penipuan yang luar biasa yang kami alami. Nah, ketika saya duduk manis di rumah atau di kantor dan kita menikmati uang orang, apakah kita tidak berdosa? Maka Tuhan melihat itu. Maka saya bilang, saya katakan bahwa saya adalah pekerja Tuhan, bukan bos, ya kan, di dalam suatu perusahaan. Saya bekerja untuk Tuhan, saya melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi pasti Tuhan akan berbalik memberkati saya ketika saya melakukan pekerjaan itu benar. Saya paling tidak suka dengan suatu pekerjaan yang menikung, berbohong, dan menipu. Ada satu kali bahwa investor mediasi itu membawa satu investor, dan kami sudah dinotaris membuat suatu perjanjian dengan komision yang tidak main-main, tapi mediasi ini berbohong. Nah, ketika dia berbohong, saya katakan begini, batal. Loh, kenapa batal, Pak? Iya, batal, karena kamu sudah menipu. Lebih baik ini batal, kamu pikirkan kembali, sudah benar, baru kamu telepon saya. Dan dia merasa kehilangan uang yang memang tidak kecil ya. Tapi ya itulah satu resiko. Ya kan? Saya percaya ketika kita berbohong dan menipu, maka kita sudah menipu diri kita sendiri. Dan saya nggak mau lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang adil, yang selalu mengerti akan kita. Dan sebaliknya ketika saya berbuat itu, maka besok atau lusa berkat Tuhan itu 2 kali lipat akan turun. Baik. Apabila engkau memakan hasil jeripayahmu tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Di dalam rumahmu, anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Banyak sekali orang ketika berperang, dia berbalik dan berada di punggung istrinya. Ketika dia dikejar masalah, dia mengorbankan istrinya di posisi dia di belakang. Maka ini yang banyak terjadi. Sehingga apa? Istrinya menjadi korban. Ya kan? Nah, di sini kita lihat bahwa apa yang terjadi kepada seorang hamba Tuhan. Saya tidak menjelekkan hamba Tuhan. Yang saya tidak tahu, kenapa dia melakukan begitu jahat terhadap istrinya. Nah, ini adalah tugas Ibu Grace untuk mendoakan hamba Tuhan itu. Ya ampun, ya kan? Orang sudah nyerah, orang sudah itu tetap dia main pukul terus. Apa enggak 99% iblis di dalam badannya. Jadi saya katakan kepada kawan-kawan, kalau khotbah juga, andai kata seorang sudah pegang pistol, jangan sekali-kali kita melawan. Karena pistol itu pelatuknya dia tinggal klik sedikit aja, itu tertembak. Artinya apa? Iblis siap melakukan pekerjaan itu. Biasanya manusia itu setelah dia melakukan kesalahan, ujung-ujungnya minta maaf dan hilaf. Itu biasa, bahasa iblis seperti itu. Kenapa bisa begitu? Saya hilaf, Pak. Kenapa kamu mutilasi istri kamu? Saya hilaf, Pak. Coba bayangkan, begitu gampang jawaban itu. Padahal orang sudah berdarah dan sudah dipotong-potong. Nah, seperti itu dalam kehidupan. Dan satu hal, sebelum saya menceritakan kesaksian, satu hal ya, bahwa di dalam kehidupan ini,
Ayat 4, sesungguhnya demikian, akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Yes. Akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Bukan takut kepada istri, tapi takut akan Tuhan ya. Artinya apa? Ketika kita takut akan Tuhan, kita takut berbuat kejahatan kepada siapapun termasuk istri dan anak-anak kita. Saya pernah sekali waktu anak saya umur 3 tahun ya, yang 3 tahun dan 5 tahun waktu itu masih kecil ya, dan mereka berdua bermain mungkin kelewatan ya, dorong-dorongan di tangga di Singapura. Akhirnya saya mengambil satu potong kayu ya, saya pukul anak itu. Kayu kecil memang, tapi kayu itu sampai patah. Anaknya nggak apa-apa, tapi saya tersayat di samping ke dada saya. Tuhan, kenapa saya lakukan ini? Anaknya nggak apa-apa, nggak kayu kecil sih, tapi di dalam benak kita kenapa? Kok sampai saya mukul anak saya sampai kayunya patah? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sadar iman seperti itu, saya percaya bahwa Roh Kudus itu masih bekerja dalam hidup kita. Kebanyakan orang nggak sadar, dia ambil kayu yang kecil, nggak puas, dia ambil kayu yang besar, seperti hamba Tuhan tadi. Sampai istrinya melaut, tetap dia akan siksa. Sampai dia bilur, dan mungkin dianggapnya bahwa itu adalah penyiksaan dan salib, maka sampai dia menyerah. Untung nggak pingsan istrinya. Ya, di ayat keempat, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan ini adalah rahmat dan berkat bagi kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi justru kita adalah orang-orang yang terkadang melanggar perintah Tuhan. Kalau dikatakan kita adalah orang Israel yang tersebar di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, tapi justru kita tinggal pilih Israel yang mana? Israel yang bebal atau Israel yang taat kepada Tuhan? Ada dua, ya kan? Kalau Israel yang bebal, banyak yang terjadi. Mereka melecehkan agama lain. Mereka merendahkan agama Kristen yang lain. Mereka mencoba membuat satu keluarga agamanya itu seperti tidak ada harga. Dan ini banyak yang terjadi, hamba-hamba Tuhan, di dalam Zoom sekarang ini atau mungkin di TikTok ya. Maka hari ini saya cukup berbahagia karena memang ketika saya pulang, saya jujur saya katakan banyak sekali undangan, tapi saya nggak bisa penuhi juga karena memang waktu ya. Tapi saya percaya dalam pekerjaan saya pun sekarang ini adalah pekerjaan Tuhan, dan pelayanan adalah pelayanan untuk Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika Tuhan mempercayai saya pekerjaan ini, saya yakin karena semua demi kemuliaan Tuhan. Ada satu kisah yang menarik. Satu hal bahwa seorang hamba Tuhan ini adalah seorang pembicara. Ketika dia tidur di sebuah rumah paman dan bibinya, itu paman dan bibinya diberkati oleh Tuhan dengan usaha pekerjaan yang berlimpah ya. Tetapi biasanya kalau laki-laki sudah punya uang, kecuali yang ada di Zoom ini mungkin enggak ya. Mungkin enggak sekali, saya nggak tahu. Ibu Grace ketawa itu. Ya mungkin itu nembak saya juga, bisa juga ya. Nah, dia merasa lihat. Tapi satu kali kok si pamannya ini dimarahin pulang malam, dia pulangnya pagi. Nah, si istri makin sewot. Ketika dia lihat di handphone pada waktu dia ke toilet, ada gambar wanita. Susah ya, saya bilang ya, pelakor itu selalu memberikan, biasa di rumah, dipanggil, ya, dia nggak manggil ayah, nggak manggil ibu, nggak manggil apa, paling manggilnya, kamu udah makan belum? Biasa. Tapi kalau pelakor ini beda manggilnya, yang udah makan belum? Nah, itu yang bikin orang jatuh. Nah itu, terus ketika pulang selalu, gara-gara COVID ini selalu minyak kayu putih jadi sasaran itu.
baunya minyak kayu putih terus itu kalau di rumah. Tapi kalau kalau pelakor ini, waduh, minyak wanginya luar biasa. Maka itu hati-hati sekali. Nah, si anak ini akhirnya melihat paman dan bibinya dia ribut besar. Dan pamannya sedang mendapatkan proyek yang luar biasa. Ya kan? Akhirnya pamannya tidak pulang-pulang. Dan pamannya ini akhirnya ditelepon tidak masuk, di WA tidak juga menjawab, betul-betul dia nggak pulang. Si anak ini sebagai pembicara dia akhirnya trauma dengan keadaan ini. Kalau saya menikah, dia takut juga istrinya bisa melakukan hal yang itu. Maka saya bilang akhirnya si anak ini sampai umur 40 lebih dia belum menikah. Dia menjadi pembicara yang cukup baik juga. Berjalan waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 tahun, singkat cerita. Apa yang terjadi? Wah, tiba-tiba ada sore menjelang malam itu ada seorang berpakaian topi di depan rumah. Dia pegang tongkat dengan berkacamata hitam dan dia berdiri di depan rumah itu. Tidak ada suara mengetuk dan sebagainya. Dia berdiri aja. Tetapi si istri melihat siapa itu, apakah tukang urut atau seperti apa. Tapi dia melihat bahwa itu gaya-gayanya seperti suami. Memang suami istri itu ya punya penciuman yang memang hampir mirip ya. Dia tahu itu suaminya. Akhirnya dia buka pintu. Anak sih sudah umur kalau nggak salah anaknya umur 20 tahun. Ya. Kenapa? Selama 10 tahun istrinya berdoa supaya suaminya kembali. Apapun yang terjadi, dia tetap mengampuni. Luar biasa. Dan yang tinggal bersama dia, keponakannya ini trauma dengan keadaan seperti ini. Akhirnya dia buka pintu si bibinya, dia lihat suaminya. Luar biasa. Dia terima suaminya dengan keadaan baik, tetapi semua sudah habis. Mobil habis. Apartemen sudah habis. Uang tabungan sudah nggak punya apa-apa. Dan dia dalam keadaan buta. Apakah ini hukuman Tuhan? Itu yang menghukum dirinya sendiri. Ya kan? Saya percaya yang menghukum dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan. Dan akhirnya diterima di rumah, tapi anaknya meronta. Anaknya meronta dan keponakannya juga meronta. Kenapa bibi mau terima? Anaknya bilang, kenapa mama mau terima? Dia katakan perkawinan kita, ya, agama Kristiani tidak menyarankan bahwa orang itu harus membalas, ya kan, dengan sesuatu kejahatan melawan kejahatan. Tapi kita diajarkan untuk berbuat kasih dan mengampuni. Maka anaknya tidak bisa ngomong apa-apa dan keponakannya juga tidak bisa bilang apa-apa, tapi keponakan ini sudah trauma sampai saat ini dia belum menikah juga karena takut ya. Dan diterimalah suami ini dengan baik, masuk ke dalam rumah seperti biasa, dilayani dengan baik. Tetapi sikap kesombongan orang ini, walaupun dia buta, walaupun dia sudah bersalah, tidak pernah merasa bersalah. Hati-hati. Sombongnya. Iya. Kalau orang bilang sudah miskin, sombong. Sudah tidak punya apa-apa dan bersalah, sombong. Dia membentak istrinya. Kalau makan, dia harus memilih. Ya, mungkin ini kejadiannya sama seperti suaminya Ibu Messi, tapi beda sedikit ya ceritanya. Dan memang ini kenyataan. Berjalan sebulan, 2 bulan, istrinya tetap kuat mendoakan dia. Supaya apa yang terjadi? Supaya dia sadar bahwa kesalahan dia. Tetap dia membentak. Dengan tongkatnya bahkan dia pernah memukul. Ini, akhirnya Tuhan tidak suka itu. Ya kan? Apa yang terjadi? Yang terjadi 1 tahun kemudian, suaminya ini dipanggil Tuhan.
Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, inilah cerita singkat yang saya lihat bahwa di rumah tangga ini banyak hal yang terjadi ketika kita hidup tenang, damai, sejahtera. Iblis mencoba menggoyah dengan caranya sendiri. Maka berhati-hati dengan uang, karena uang bukan segala-galanya. Tapi tanpa uang, kita juga akan tersiksa. Maka kita minta kepada Tuhan sebagai sumbernya supaya Ia melindungi dan menjaga kita. Kita baca di Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Bahkan di ayat 20 ayat 7, Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saya akan sedikit mengupas ketika salah satu hamba Tuhan, Gembala Victory, pada waktu saya retret ya, dia berbicara, jujur dia katakan rumah tangga dia hancur sampai saat ini. Tetapi dia seorang hamba Tuhan ketika mengetahui suaminya ini berselingkuh, dia mengampuni. Bersama komunitas dia berdoa. Berdoanya begini, Tuhan, aku mengampuni suamiku, tapi tolonglah Tuhan supaya orang yang diselingkuhi suamiku itu tidak melahirkan, tidak punya anak. Doanya seperti itu. Dan kami semua tertawa semua tentu ya pada waktu retret itu. Apa yang terjadi? Di tahun depan suaminya dengan selingkuhannya punya anak 1. Dia berdoa lagi untuk suaminya supaya kembali, ya kan? Yang kedua kali. Dia berdoa lagi dalam komunitas yang sama. Tuhan, tolong supaya suami saya ini tidak punya anak 1 lagi dari selingkuhannya ini. Dan di tahun depan ternyata sang suami ini, sang selingkuhan, si pelakor ini melahirkan lagi seorang anak. Tentu itu anak sundal ya, anak yang menikah tanpa direstui oleh Tuhan. Dan 2 anaknya. Nggak tahu sampai berapa didoakan, sampai ketiga kali ibu ini menyerah. Dia sekarang berserah kepada Tuhan dan tidak mau lagi mendoakan seperti itu, dan dia sadar bahwa apa yang selama ini didoakan, dia salah berdoa. Dia salah memberikan suatu ucapan kepada Tuhan bahwa yang seharusnya tidak didoakan seperti itu, tapi dia doakan dengan berharap kalau dia tidak punya anak, suaminya kembali. Tapi sampai sekarang tidak kembali, dan bahkan berkabar bahwa hidup suaminya memang dalam keadaan sulit. Nah inilah, dikatakan upah dosa adalah maut. Maka saya katakan, mari kita yang ada di sini, baik laki-laki dan perempuan, saya yakin dan percaya bahwa ketika pasangan hidup ini selalu bersama kita, saya katakan berkali-kali kepada kawan-kawan, termasuk saya pun suka bangun jam 3, saya melihat wajah istri saya yang sedang kelelahan dan tertidur. Dan pada waktu dia sering bolak-balik Singapura, beliaulah yang mengurus anak-anak saya dan bersusah payah mendidik menjadi orang-orang yang benar ya, bukan orang, kalau orang benar pasti diberkati oleh Tuhan. Maka saya hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa mendapatkan istri yang baik adalah suatu kebahagiaan yang tidak ternilai. Maka saya harus menjaga hati. Maka yang kemarin kejadian di Zoom tentang siapa namanya wanita itu saya anggap itu hal yang kecil ya kan. Tahu si Pak Derikson kenal itu siapa namanya wanita itu. Saya sendiri sudah lupa itu, ya kan. Dan ini menjadi pelajaran kita, apalagi seorang hamba Tuhan seperti Pak Derikson itu kan orang ganteng juga, ya kan. Dia pasti suka dicari, digemari oleh jemaat-jemaatnya juga. Hati-hati juga, ya kan. Maka di dalam setiap pekerjaan Tuhan itu tidak pernah salah. Saya menggambarkan bahwa sekarang ini banyak hal di luar kemampuan. Kita baca di Matius 19 ayat 6.
Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka ini menjadi suatu rangkuman di dalam firman hari ini, bahwa apa yang menjadi kekuatan kita di dalam doa dan kebersamaan kita tidak lepas dari kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa kita bukan lagi dua, tetapi kita satu. Sakitnya istri, sakitnya kita. Kita seperti satu badan, sakitnya tangan, juga sakit yang lain. Maka ketika kita belajar dari seorang Ciputra, kalau proyek, dia mengerjakan proyek di Jakarta, setiap jam 12 dia pasti pulang ke rumah. Dia tidak pernah makan di luar. Kenapa? Dia tahu istrinya sudah berbuat banyak. Dia tahu istrinya berdoa. Dia tahu istrinya masak buat dia. Dia tidak bakal makan di luar. Diajak makan pun tidak mau. Dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan dia berjalan bersama Tuhan. Nah, hal ini tentu membuat pelajaran kita yang masih muda ini, dan sudah menjelang di atas 50, tentu menjelang usia emas, kita belajar dari orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sampai akhirnya dia bersama Tuhan, dan dia tidak pernah meninggalkan satu detik pun kata-kata yang menyakiti istrinya. Walaupun di dalam rumah tangga ada hal-hal yang memang tidak berkenan. Tapi satu hal, di dalam kebersamaan kita, mari kita bersama, kita memuji Tuhan, kita selalu setia dalam panggilan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan ini tidak akan pernah habis ketika kita melakukan satu demi satu apa yang kita lakukan. Banyak hal di sana sini sekarang hamba Tuhan yang melayani. Tapi satu hal, hati-hati dengan pelayan. Karena ketika kita melayani dan kita mau meminta sesuatu kepada orang yang dilayani, maka pelayanan itu adalah sia-sia. Ketika saya melakukan baik kepada istri dan anak-anak saya, tapi ada satu yang saya minta yang nggak benar, maka pelayanan itu juga sia-sia. Ya kan? Lakukan ini pekerjaan dengan ikhlas. Lakukan pekerjaan dengan tulus. Kalau bekerja, ya bekerja. Kalau kita dapat uang, kita ceritakan. Ini dapat uang sekian. Ya kan, sisanya untuk operasional. Jangan kita dapat uang, 30% buat istri, 70% di kantong kita. Itu bikin rusak kita itu. Sehingga apa? Banyak maunya laki-laki untuk dijatuhkan oleh kuasa kegelapan. Makin banyak megang uang, makin banyak tabungan, makin banyak hal-hal yang negatif yang akan dilakukan oleh iblis. Sehingga kita menjaga betul. Kalau nggak percaya, boleh tanya Pak Johannes Sumarmo. Pak Johannes Sumarmo ini pengalaman. Sehingga ia tahu bagaimana menyisihkan uang dengan baik, sehingga sampai akhirnya nanti ia akan menimbang sesuatu yang baik dari istri dan anak-anaknya dengan berkat yang berlimpah. Baik, pada saat ini, mari kita satu lagi ya, terakhir ya. Ya Pak Johannes ya. Jadi Anda memang mengikuti firman Tuhan. Tuhan katakan, tidak pernah Tuhan katakan sampai hitam rambutmu. Tapi Tuhan katakan sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong kau. Luar biasa. Sebetulnya salah satu wakil presiden itu sudah mengikuti suara Tuhan. Ya walaupun dia kalah, tapi dia rambutnya sudah memutih. Ya kan? Dia terlalu mencintai gitu. Lalu satu rahmat dan berkat Tuhan bahwa Markus 10 ayat 11 lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Banyak yang terjadi seperti ini. Ketika dia merasa dibenarkan, saya tidak usah bicara siapa dan bagaimana orang itu, mungkin semua di sini sudah tahu. Dia menggunakan cara-cara politik untuk menjatuhkan istrinya, tetapi dia menikmati sesuatu yang mudah. Saya nggak tahu ya, bagaimana nikmatnya daun muda itu saya juga nggak ngerti, ya kan? Katanya daun muda itu selalu membuat obat. Ini daun muda yang mana? Ya kan, kalau daun muda yang membuat suatu hal akan menjatuhkan kita, ini daun muda, kalau dibilang daun muda manusia, hati-hati juga. Karena apa?
Karena makin hari umur kita makin bertambah. Tadi Ibu Elia Esther mengatakan bulan Desember akan semua dapat hadiah dari Tuhan. Bukan dari tubuh Kristus ilahi. Apa itu? Satu yang saya katakan adalah umur yang bertambah. Di minggu kemarin, teman saya, dia tidak sakit. Dia adalah seorang bos triplek. Tiba-tiba makan nasi dan keselak, umur 52 tahun, dan dia dipanggil Tuhan. Artinya apa? Saya juga tidak menyatakan apakah kita ini besok masih hidup. Bukan seperti itu juga. Kita selalu optimis Tuhan melindungi kita. Tapi cobalah kita optimis juga melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga saatnya tiba, maka kita dipersiapkan Tuhan untuk bersama Dia untuk selama-lamanya. Dan ini penting sekali. Ajaran ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kebajikan. Membuat supaya kita semakin hari semakin kuat. Membuat kita ketika umur kita bertambah, kita makin tahu dan makin dewasa tentang firman. Jangan kita umur bertambah, tapi hidup kita makin nggak benar. Saya belum pernah sampai sekarang ini melihat laki-laki itu yang hidungnya belang. Saya ulangin kembali. Saya sampai hari ini tidak pernah melihat laki-laki yang matanya keranjang. Apalagi di Zoom ini, di Zoom tubuh Kristus ilahi, orang-orangnya jujur semua. Saya percaya, ya kan? Karena mereka sudah takut akan Tuhan. Tapi di luar sana, kita nggak tahu. Ya kan? Mereka selalu mengatakan kalau ditanya, padahal sudah punya istri, ya kan? Kalau ditanya, ada istri nggak? Dia bilang masih single. Oh single, ya umurnya berapa? Padahal dia sudah punya cucu gitu loh, ya kan? Ini juga semacam fenomena kehidupan ya, bahwa orang selalu ingin semakin hari semakin muda. Orang tidak tahu semakin hari bahwa Tuhan melihat pekerjaan kita. Kalau kita sudah dikatakan lu udah bau tanah, jagalah kehidupan, jagalah hati Tuhan, jagalah kebersamaan. Maka kita sampai akhirnya kita akan bersama Tuhan di dalam kehidupannya, bersama Yesus di rumah Bapa di surga tentunya. Dan saya rasa khotbah ini saya sudahi karena memang udah hampir mendekati 35 menit, 40 ya. Saya kena percaya firman ini yang pertama, menguatkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Firman ini yang kedua, kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jangan buat Tuhan itu semena-mena. Jangan memberita Tuhan. Jangan seolah-olah kita melakukan kejahatan bahwa Tuhan tidak melihat kita. Karena Tuhan mengirim rohnya dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan sekecil apapun, Tuhan mengerti. Dan yang ketiga adalah kita ini adalah milik Tuhan. Jangan sekali-kali merusak bait Allah yang ada di dalam diri kita. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang telah dibeli Tuhan. Suami adalah imam yang baik. Istri adalah tulang rusuk yang diambil dari, kalau zamannya Adam adalah tulang rusuknya laki-laki. Kalau dia sudah pilihan, maka jaga itu. Jangan semena-mena, buat dia bahagia. Jangan juga memperbudak istri sumber mata uang ya. Jangan memperbudak istri seolah-olah dia menjadi seorang pembantu. Jangan juga memperbudak istri seolah-olah dia seperti istrinya hamba Tuhan yang kemarin. Disiksa seperti hidupnya di neraka. Jangan seperti itu. Cobalah sekarang ini kita berbuat baik dan kebajikan. Sampai tuanya kita selalu akan menerima kebaikan. Karena Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Sampai akhirnya kita hidup dalam damai Tuhan. Sampai ke anak cucu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan bersama kita selalu. Amin. Saya akan tutup dengan satu lagu sebelum saya doa ya. Ya, boleh. Pak Nikolas mau 2 pujian juga boleh. Satu aja nanti Pak Pada Derikson. kangen dengan pujiannya.
Baik, terima kasih. Kalau Ibu bukan kangen dengan saya, Ibu kangen dengan lagu yang dinyanyikan, dan itu adalah suara Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Dan saya menyampaikan ini adalah suara Tuhan, karena setiap lagu itu adalah suara Tuhan yang disampaikan kepada kita, ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus kasih dan kuasa-Nya, di dalam Yesus ada kemenangan yang tiada batas. Dia mencintai kita sampai mengorbankan dirinya. Kuasanya takkan terbalaskan. Di dalam nama Yesus ada kuasa penyembuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa pemulihan. Kita bersama di sini bergandeng tangan berdoa untuk sahabat kita, untuk keluarga, untuk semua yang hadir dan tak hadir. Haleluya. Ku yakin percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Kita bersama memuji di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua diberkati di dalam nama-Nya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah, hanya Kau kudus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Raja bagi kami. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dan kami percaya hadir di sini. Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu tentang kebenaran firman-Mu, tentang bagaimana rumah tangga diberkati. Hamba percaya pada saat ini kami yang mendengar di sini, di dalam kemuliaan kasih-Mu, kami ditegur bahwa kami menjadi imam yang baik, menjadi tulang rusuk yang baik, sehingga hidup kami, rumah tangga kami, keturunan kami diberkati dengan segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya tubuh Kristus ilahi ini akan berkembang dan bertumbuh, agar di Zoom ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan Kau berkati Ibu Esther, Elia Esther ini Tuhan, agar ia selalu Tuhan diberikan kesetiaan untuk selalu Tuhan, selalu berjalan bersama Engkau menjadi gembala yang luar biasa.
dalam pelayanan hari-hari. Kau berkati suami, anak-anaknya, dan semua jemaat yang hadir di sini. Kami yakin percaya, siapapun yang melayani di sini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang tidak sempat hadir. Kau berkati mereka Tuhan. Dan terutama bagi negara ini diberkati dengan segala kelimpahan. Dengan presiden yang baru, kami yakin percaya bahwa Yesus tetap jaya sampai selama-lamanya. Dan umat Kristiani di negara ini semakin berkembang dan bertumbuh. Dan di dalam nama Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita percaya, katakan haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas ya. Luar biasa ya. Ya, kalau nggak ada pujiannya nggak lengkap Pak Nikolas ya. Jadi lengkap ya. Firman-Nya dan pujiannya sudah ya, udah dapat. Ya puji Tuhan, firman-Nya tentang berkat rumah tangga ya. Ya betul yang tadi dikatakan ini berkat rumah tangga khususnya memang betul Bapak-bapak ya. Kalau megang uang banyak, banyak godaan ya Pak. Gitu ya. Ya. Betul, lebih baik isi yang pegang lebih kuat ya gitu. Nah ini, tapi isinya juga isi yang model mana? Ya, jadi ada juga istri yang ngeborosin uang suami gitu ya. Tapi ada juga yang bisa memegang keuangan. Jadi, nah disinilah para pria laki-laki ini harus pinter-pinternya cari wanita yang benar-benar bisa bertanggung jawab ya. Tapi saya percaya Pak Nikolas istrinya sudah terbukti ya dan setia dan mengolah semuanya. Saya percaya diberkati. Maka di sini berkat rumah tangga. Ya, nah di sini. Makanya kalau kita lagi diberkati, jangan lupa ya kita. Kadang-kadang kalau orang udah diberkati, lupa gitu. Lupa kepada waktu kekurangannya. Akhirnya senang-senang ya, boros-boros sana-sini. Ada kesaksian juga Pak. Teman saya baru diberkati 200 juta. Dia baru jual rumah 200 juta. Dia merasa punya uang, dia terus tiap hari ke mall, belanja terus. Nggak nyampe setahun tuh uang udah habis. Udah habis uangnya. Karena itulah mungkin dia kaget, megang uang, warisan, mau dikemanain, akhirnya dia nggak siap gitu megang uang seperti itu. Akhirnya habis uangnya. Saya juga kaget, kok bisa ya, kata saya ada orang seperti itu. Nah ini, makanya di sini hati-hati berkat ini juga bisa menjebak kita juga. Ya, maka di sini berkat rumah tangga tuh, ya itulah orang yang takut akan Tuhan. Yang seperti tadi Pak Nikolas katakan. Kalau takut akan Tuhan, apalagi suami takut akan Tuhan sebagai imam, berkatnya plus-plus dari Tuhan. Amin ya. Nah, Pak Nikolas ini kan hamba Tuhan. Ya, yang Tuhan pegang. Sebetulnya, Tuhan mau pakai para suami. Istri itu nomor 2. Tapi kenapa? Ada istri yang muncul, berarti ada suami yang tenggelam, gitu ya, belum siap ya. Jadi istri dulu yang muncul. Tapi saya percaya semua ada rencana Tuhan. Kalau dua-duanya tenggelam, siapa yang mau ngidupin, betul nggak Pak? Siapa membangkitkan di antara salah satu? Jadi ini Tuhan itu memang luar biasa dahsyat. Makanya ini Bapak katakan ya, di sini Tuhan dikatakan tadi Bapak katakan di ayat berapa nih? Ayat 4 ya. Mazmur 128. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Betul. Akan diberkati ya, bukan di Sion aja tapi Yerusalem juga mendapatkan berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita. Itu kita dapatkan. Kenapa? Karena kita takut Tuhan. Dan kita tidak takut lagi kepada manusia. Betul Pak Nikolas ya? Pasti ya, pasti akan meluruskan, pasti akan menyampaikan segala sesuatunya apa yang Tuhan mau. Ya, nah saya sering alami seperti ini Pak Nikolas ya. Jadi saya puji Tuhan, ini berkat rumah Tuhan sangat diberkati sekali ya buat Pak Nikolas. Karena inilah kita belajar menerima berkat untuk tidak lupa diri ya. Jangan sampai ada orang yang kerja saat ini kan banyak yang di PHK, betul nggak Pak ya? Banyak yang di PHK, yang kerja kesian mau lari kemana. Tapi ada orang yang kerja yang salahnya ini dia mau mengundurkan diri. Ini yang bahaya sekali. Waktu itu saya ada teman saya kasih tahu. Dia tetap nggak Bu Edia, saya udah bosan, saya udah cukup lama katanya, udah puluhan tahun saya bekerja. Saya harus keluar, saya mau usaha katanya bisnis. Jangan Pak, saya ngingetin jangan Pak, saya bilang. Bapak udah ada umur, saya bilang begitu ya. Enggak apa-apa, saya mau bisnis, mau usaha. Singkat kata apa?
dia keluar. Jadi keluar, dia nggak pengalaman ketemu orang yang baru kenal. Ditipu Pak uangnya sama orang yang Waduh. baru kenal. Kesian, udah dibilangin sama saya, jangan Pak, itu jangan-jangan dia masih komplotannya dia, teman-temannya dia. Jadi orang ini yang baru keluar ini dijebak sama teman-temannya. Seolah-olah itu dia nggak kenal. Benar itu komplotannya. Saya udah curiga ini jangan-jangan ini jebakan. Akhirnya tertipu Iya. uang. Nah di situ, akhirnya dia coba lagi, gagal. Akhirnya dia sadar Pak, dia bilangnya apa? Ya saya nyesel juga ya kenapa saya berhenti kerja. Nah itu, saya udah nasehatin dari pertama wanti-wanti, jangan Pak, jangan Bapak udah ada usia. Enggak Bu Elia, saya mau usaha, saya mau bisnis katanya gitu. Tapi Ya, itu. nah kalau memang dalam keadaan begini, tekunin aja karena iblis ini kan suka mencuri berkat, betul nggak Pak ya? Mencuri Ya. berkat, ya. Makanya Pak Nikolas percaya, Pak Nikolas takut Tuhan, maka Tuhan berkati. Ya, bisnisnya mungkin banyak tantangannya, bawahannya macam-macam, tapi saya percaya Pak Nikolas akan diberikan kepekaan. Karena orang takut akan Tuhan itu punya kepekaan yang tajam. Karena Tuhan akan memberikan hikmatnya, gitu ya, kemampuan, ya, menghadapi situasi. Kenapa saya bisa bicara begini? Ya itulah yang saya lakukan seperti itu. Kalau kita takut Tuhan, kita mau ya meluruskan jalannya Tuhan. Maka lihat, Tuhan turut bekerja. Makanya saya percaya Bapak diberkati ya, anak-anak, istri Bapak ya, Bapak juga happy terus ya. Jangan dibesarin terus ya Pak badan ya Pak ya. Kalau bisa cukup. Saya tiap hari diajak entertain nyerah juga. Aduh Bu, saya Jangan bilang ya udahlah, mau tak mau kita berjaga aja ya kan. Iya Pak, Betul. iya jangan juga Pak, kesian jantungnya Pak, gitu ya. Iya, saya mau belajar dengan Pak Derikson itu. Pak Puasa terus. Iya, iya. Nah di sini. Ya. Ya puji Tuhan Pak, firman-Nya sangat memberkati sekali ya. Ini luar biasa ya. Di sini dikatakan dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi disinilah ya berkat rumah tangga ini ya, terutama atasannya takut akan Tuhan, saya percaya ke bawahannya akan turun-menurun takut Tuhan dan berkat akan mengejar mereka juga. Amin ya. Amin. Nah di sini luar biasa diberkati Bapak Ibu ya, firman-Nya. Luar biasa berkat Tuhan ini, memang inilah yang kita nantikan. Berkat itu bukan berkat karena keuangan, berkat juga ada damai sejahtera, ada kesehatan, ya, ada sukacita, ya, ada berkat pas butuh, pas ada, ya gitu. Enggak apa, jadi selalu Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Nah di sini, jadi inilah kalau kita nggak siap menerima berkat, ya itulah akhirnya. Jadi waspada yang diberkati Bapak Ibu di sini ya, hati-hati sekali karena berkat itu titipan Tuhan ya, jadi tanya kembali kepada Tuhan, berkat ini Tuhan harus digimanakan, harus diolah bagaimana. Nah kita harus berhikmat kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Kalau kita ngikutin kata manusia bisa terjebak, betul nggak Pak? Bisa dikerjain, betul. Kalau saya tuh orangnya suka ngelurusin, nggak mau saya gimana-gimana, saya tuh malah membimbing, menasehati supaya apa? Jangan sampai terjebak, jangan sampai salah jalan. Nah ini, kenapa? Karena Tuhan itu kan begitu besar kasih-Nya. Kalau kita lebih mengerti, kenapa nggak dibagikan lagi? Ya, seperti ini, berkat rumah tangga ini. Jadi berkat rumah tangga untuk siapa? Bukan untuk pepek gombel, tapi untuk keluarga berkat itu. Pepek gombel itu merampok, merampas, menghancurkan, merusak rumah tangga ya. Itulah racun rumah tangga. Jadi Bapak Ibu di sini waspada, hati-hati. Punya istri satu cukup, punya suami satu cukup ya. Jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ya, terima apa adanya, mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan tahu ukurannya masing-masing. Nah, inilah kita menikmati. Kalau kita bisa mengucap syukur, saya percaya ada damai sejahtera dan sukacita. Seringkali orang kalau nggak puas membanding-bandingkan ya. Kelebihannya, kekurangannya. Jangan, justru kita bersyukur kalau kita sudah punya pasangan hidup. Jadi kalau belum punya pasangan hidup yang masih jomblo, terus berdoa sama Tuhan, biarkan Tuhan berikan pasangan yang terbaik. Betul Pak Nikolas? Ya, Betul. yang takut akan Tuhan. Ya terutama nih orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Nih
Ibu Adeline nih, udah mulai bujang anak remaja nih ya. Harus doa kenceng nih Bu Adeline nih ya. Ayo supaya dapetin perempuan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan ya. Karena kalau salah pilih juga kesian juga anak kita juga ya yang babak belur gitu. Jadi apakah kita santai? Tidak. Sebagai orang tua juga Tuhan percayakan untuk bersafaat. Untuk siapa bersahabat? Untuk anak-anaknya. Supaya anaknya ini yang dititipkan sama Tuhan itu tidak salah jalan. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Jadi saya pikir, iya benar juga ya Tuhan, selama kita masih hidup, masih terus bekerja. Bekerja dan bekerja terus. Kenapa? Karena Tuhan begitu besar kasih-Nya. Amin ya. Nah, di sini jadi luar biasa sekali. Terima kasih Pak Nikolas firman-Nya ya. Luar biasa. Oke. Ya, saya minta doa syafaat untuk Ibu Adeline ya. Doa syafaat. Oke. Nanti tinggal doa berkat. Silakan. Baik Ibu, mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami sudah diberkati, bahkan kami boleh dikuatkan lewat firman yang boleh dibagikan Tuhan oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Liang Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh firman yang boleh memberkati kami, bahwa kami adalah bagian dari rumah tangga yang Tuhan jaga dan Tuhan berkati Bapak. Bahkan sampai ke anak cucu kami, Tuhan tetap pelihara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terus berkati keluar masuknya kami di dalam rumah kami masing-masing Bapa. Sehingga apapun yang kami lakukan saat kami di luar rumah, kami mau terus memandang akan kasih Tuhan, kami mau terus berpegangan tangan dengan tangan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, berkati terus hamba-Mu, Bapak Evangelis Nikolas Liang Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil kerajaan-Mu Tuhan lewat rumah tangga Bapak. Terus berkati Bapak Nikolas Liang Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak sampai ke cucu-cucunya juga Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan keluarga ini Tuhan Yesus selalu mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor Bapa. Terima kasih Tuhan, terus memberkati setiap kami keluarga tubuh Kristus Ilahi Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, kami yang ada di pelosok bahkan di pedesaan Tuhan memberkati kami. Kalau Tuhan pakai Ibu Elia Esther untuk menjadi gembala Zoom ibadah online ini Tuhan, terus mampukan Ibu Elia Esther dengan hikmat yang daripadamu untuk dia tetap memiliki hati yang bijaksana, hati yang rendah hati Tuhan, memberkati dalam pelayanannya Bapak, rumah tangganya, suaminya, anaknya Tuhan Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, terus berkati Zoom ibadah ini Tuhan, tubuh Kristus Ilahi, bukan hanya untuk 1-2 orang, bahkan untuk beberapa orang akan banyak masuk dalam Zoom ini, bahkan selesai ibadah Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir atas setiap kami yang mau taat dan setia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau taruh ibadah Zoom online tubuh Kristus Ilahi dengan gembalanya Tuhan Ibu Evangelis Elia Esther ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan buka, tidak satupun manusia yang dapat menutupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga bersepakat satu hati berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana bulan Oktober akan ada pelantikan presiden yang baru. Tuhan Kau memberkati, bukan berarti ketika Bapak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, dia tinggal diam, tapi kami percaya melalui anaknya, terus dia akan kembangkan negara Indonesia menjadi negara yang maju Tuhan. Terlebih negara Indonesia boleh merdeka dalam apapun Tuhan, dalam kami beragama, dalam kami berhubungan antar negara Tuhan, terlebih antar masyarakat Indonesia yang ada di pelosok pedesaan maupun di perkotaan. Kami yang minoritas dan mayoritas, kami tetap saling bahu-membahu memasuki Indonesia baru bersama dengan presiden yang baru Bapak. Terima kasih Tuhan, terus kasihi Indonesia Bapak. Kami mau bersepakat, kami mau berikan shalom buat Indonesia. Kami percaya semakin hari Tuhan angkat Indonesia menjadi negara yang boleh memberkati banyak negara di luar sana Bapak. Terima kasih Tuhan.
Berkati pemerintahan yang akan dibentuk, bahkan yang sudah ada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang ada duduk di tempat tinggi, presiden sampai ke RT RW kelurahan, Tuhan Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau di bangsa ini masih ada saja orang-orang yang terbengkalai Tuhan, mereka yang hidup di jalanan, di kolong jembatan, di pinggir-pinggir rel kereta api Tuhan, kami mau berdoa buat mereka. Tuhan akan pakai setiap anak-anak Tuhan yang memiliki hati untuk mau terjun ke bawah untuk menggapai jiwa-jiwa yang terhilang itu Bapak. Engkau pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini, bahkan di seluruh Indonesia yang Tuhan berkati dengan menjalankan amanat agungnya Tuhan. Kiranya Engkau pakai setiap anak-anak Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang, mereka yang tersesat. Tuhan pakai setiap kami yang mempunyai hati kerinduan seperti itu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami tidak dapat menjangkau mereka, tapi tangan kami mengangkat buat mereka. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Engkau Allah El Shaddai buat kami, bahkan buat mereka yang memerlukannya Bapak. Kami bersepakat bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika anak-anak Tuhan yang menderita sakit, angkat tangan kepadamu Tuhan, maka Yesus yang penuh kasih, tabib yang ajaib, yang akan turun tangan memberkati dan menyembuhkan orang itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terus pakai setiap kami Tuhan, untuk kami selalu berseru hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Suaranya hilang ya. Benar. Iya. doa ini kami mau naikkan bersama dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Eliezer, Tuhan berkati. Oke. Ya, Pak Nikolas, silakan doa berkat saat ini. Terima kasih Tuhan, dengan segala anugerah kasih-Mu. Oke, kita angkat kedua tangan, Bapak Ibu. Satu persatu kita percaya pada saat ini, kita renungkan bahwa Tuhan ada di hadapan kita, di hati kita, dan sedang memeluk kita. Bahkan Dia akan menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari segala masalah apapun. Terima kasih Tuhan, kita angkat tangan bersama. Tuhan, anugerah-Mu berlimpah atas kami. Angkat kami Tuhan dalam segala kesedihan kepedihan kami. Sembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Biarlah apa yang telah didoakan kami rangkumkan dalam doa ini dengan segala rahmat anugerah kasih-Mu yang berlimpah. Biarlah kami bersama-sama pada saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengucapkan bersama, Tuhan memberkati, melindungi Engkau dan melindungi Engkau Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Karena Engkau adalah rahmat dan berkat bagi kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami telah menerima itu semua. Dan ketika kami melakukan hal aktivitas mulai besok dan seterusnya, Engkau bersama kami. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita sharing ya saat ini. Oke.